cerainya tuh waktu aku umur 3 bulan. Oh, masih kecil. Masih kecil banget. Iya, masih bayi. Terus 3 bulan mau dijual. Mama aku selingkuh sama kakak iparnya bapak. Selingkuh sama Kakak iparnya bapak. Halo, what's up guys, welcome back to my channel. Dan kali ini aku lagi bareng sama Rara. Rara Kimochi. Nama lengkapnya siapa? Nggak ada. Masa nggak ada? Nggak ada, Raisa doang. Oh, Raisa. Harusnya Raisa Zibila Sevana. Tapi sehubung dulu pernah kebakaran rumah, jadi ganti kan berkasnya. Terus Bapak bikin lagi, namanya J. Raisa doang. Karena salah ketik gitu? Karena lupa Bapak nama aku. Oh, lupa. Karena aku lupa anak nama yang anak terakhir sendiri. ya, jadi dilupain. Oh, kamu berapa bersaudara? Aku 4. Cewek, cowok? Kandung 4. Cowok 1, cewek 3. Cewek 3, kamu yang terakhir? Ini aku mau sedikit, mungkin kamu nggak bakal ditanya di channel yang lain, cuma aku lihat kamu udah seliweran di mana-mana ya. Seliweran. Nah, Rara kan ini emang brandingnya emang cewek yang seksi, menggoda. Emang itu yang kamu mau sendiri atau gimana awalnya bisa milih ke arah situ? Aku tadinya kan gak ada niatan sih. Jadi kayak gini tuh gak ada niatan, cuman buat main-main doang gitu kan. Terus ikut manajemen model. Iya. Nah, di model itu seksi kan, dan aku seneng tuh kalau seksi-seksi itu seneng gitu kan. Terus ditawarin lah konten. Nah, kontennya seperti apa ya? Aku kan nuturin ya. Aku nggak bisa banyak nuntut juga. Aku nggak bisa ini, nggak bisa itu. Aku nggak bisa kayak gitu. Makanya konsepnya seperti apa ya? Ayo gitu. Taunya konsep yang dikasihnya ya gitu, menggoda, trending. Video apa? Foto awalnya? Awalnya kan foto dulu. Oh, foto. Iya, terus video. Tapi kamu tuh ada kesenangan tersendiri gitu ketika itu naik? Ada sih, ada. Tapi orang tua masih lengkap utuh? Alhamdulillah utuh, tapi bercerai. Oh, bercerai. Kamu ikut ke mama? Bapak. Oh, ke bapak. Tapi bapak tahu nggak dengan kamu kerjaan yang seperti ini? Gitu? Tahu lah. Pernah nggak ngomong sedikit gitu kayak? Pernah. Jadi keluarga aku kan keluarga agamis banget ya. Oh, agamis banget. Pesantren. Keluarga aku tuh pesantren, turunan pesantren juga. Jadi agak sedikit marahin sih. Tapi ya gimana lagi, enak gitu kan. Dijalaninya tuh enak, gak terlalu capek. Meskipun pikiran yang capek. Nah, kan bilang pikiran capek. Pikiran capek tuh kenapa? Ya pikiran capek tuh kayak mikirin, jadi gini ya kan, yang bikin aku sedih ya, itu selalu keluarga. Kenapa? Keluarga aku. Jadi ya nggak apa-apa. Kamu kan nggak pernah cerita. Jadi keluarga aku tuh cerai, dan cerainya tuh waktu aku umur 3 bulan. Oh, masih kecil. Masih kecil banget. Iya, masih bayi. Terus 3 bulan mau dijual. Mau dijual? Kamunya? Terus? Sama mama aku. Nah, mama aku tuh perceraian bapakku sama mama aku tuh gara-gara perselingkuhan. Mama aku selingkuh sama kakak iparnya bapak. Selingkuh sama kakak iparnya bapak. Berarti masih ada saudara dong? Iya, masih saudara. Terus sekarangnya? Nah, sekarang ya udah pisah. Terus bapak nikah lagi, punya anak.
laki-laki satu. Papa udah nikah lagi. Terus Tapi sayang mamanya sama kamu. yang kedua ya sayang, tapi lebih ke keluarga itu gitu, yang nggak sayang sama aku. Bercerai, nikah lagi lah sekarang gitu. Nah di situ Berarti udah nikah lagi, ketiga. ketiga aku. Kalau yang sekarang gimana? Sekarang ya gitulah, gimana ya, ya nggak terlalu akrab sama Rara juga kalau yang sekarang. Terus yang sering Rara pikirkan tuh, jadi bapak sempat bangkrut kan, udah bangkrut sih. Bapak aku tuh bangkrut waktu COVID kan. Semuanya dijual-jualin dan sampai sekarang belum naik-naik lagi. Jadi ya gimana lagi ya gitu. Sedangkan aku ngelamar kerja tuh gak diterima, gak ada yang mau nerima aku. Masuk. Dan gak keterima mulu aku tuh. Nah di situ aku di dunia ini kayak merasa nyaman dan dia bisa mencukupi bapakku gitu. Berarti bapakku nggak kerja. Oh berarti kamu sama ini biayain ayah kamu juga? Iya tuh. Tapi Siapa rumah lagi? ada rumah sendiri? Ya rumah itu rumah sendiri, rumah bapakku. Kalau kakak adik kamu gimana? Ikut bantu? Kakak ikut bantu, ya sedikit lah. Kayak di rumah tuh ya patungan gitu loh, kayak aku beli buat makan, kakak aku buat listrik, apa segala macem gitu buat. Berarti nyambung hidup gitu terus? Iya. Kalau di rumah makanya aku tuh kayak apa ya, susah dijelasin. Ya gitulah kakak. Mama udah nggak tahu kemana gitu? Mama nggak tahu. Mama tuh pernah sih ngabarin, tapi mama aku tuh jahat kan. Mama Jahat aku gimana? Jahatnya satu, ngebuang anak-anak 4. Terus ninggalin bapak aku juga selingkuh gitu kan. Terus sekarang udah pada gede, udah bisa hasilin uang. Bapak aku juga sekarang udah alhamdulillah gitu kan, gak terlalu harus cari duit gitu kan buat aku, buat yang lainnya juga. Nah dia sering datang ke aku, ke kakak-kakak yang lain, tapi bukan nanyain kabar. Uang? Banyak sih kejadian gitu. Jadi dulu tuh mama aku tuh pembantunya nenek aku, mamahnya bapak aku. Dia tuh pembantu, terus dijodohin sama nenek aku sama bapak aku. Udah nikah dan kakak iparnya bapak tuh lebih kaya mungkin ya. Jadi selingkuh. Berarti orientasinya uang banget lah mama. Nah, makanya aku tuh nggak suka sama mama aku tuh. Tapi jujur nggak kan, biasanya kalau ada nurun-nurunnya sedikit dari mama gitu, ngerasa sendiri biasanya kan gitu. Entah sifat buruk apa yang mungkin nyampe dari mama ke sikap kamu tuh kerasa sekarang. Entah kamu suka main cowok atau nggak kamu Kalau enggak suka duit juga. kakak aku nih ya pacaran, aku yang sering biayain cowok. Aku tuh makanya aku nggak mau pacaran. Kenapa? Ya karena itu sering kayak Emang lu nggak pernah nemu yang sayang sama kamu? Atau ada yang udah sayang sama kamu tinggalin? gimana ya? Ya mungkin saling sayang tapi ya aku yang biayain gitu kan. Ya logikanya sih ya cowok yang harusnya lebih berkorban. Iya, aku tuh makanya banyak orang yang bilang si Rara matre, si Rara kesenangan. Iya, kamu duit. Padahal aku tuh seringnya aku yang ngasih cowok, ngasih uang, apa segala macam, kan. Sampai dia nggak punya kerja, aku bantu kerja. Jadi banyak ketemu yang mau kondol ya. Gitu mulu
aku. Kayak diarahinnya ke situ terus cowoknya. Iya nggak sih? Makanya aku nggak mau pacaran, kayak sakit gitu loh. Rara juga kemarin nih, yang kemarin aja. Aku tuh sama dia udah lama, terus dia tuh kena sifilis. Tapi sama orang, bukan sama aku. Sedangkan itu dari... Tapi kan pernah main sama kamu. Kamu kan bisa, pernah sama bisa aku. Bisa, pernah sama aku. Tapi jaraknya jauh. Jadi sama aku, terus beberapa bulan, ada 6 bulan nggak sama aku. Terus dia kena sifilis. Sifilis langsung dong Kak, nggak beberapa bulan gitu kan. Nah posisi itu aku lagi kerja di Jakarta. Bekasi dulu. Sibuk lah aku di situ kan. Aku datang ke kontrakannya. Kita kan ngekos bareng ya, sempat ngekos bareng, jadi tahu lah ya, dari makan, dari bayar kosan itu aku. Nah dia sifilis dan tumbuhlah kayak kutil. Dia tuh harus operasi, itu yang biaya operasinya Rara. Kamu yang mau terus sampai operasi. Dia tuh udah ketahuan selingkuh. Sebelum operasi dia ketahuan selingkuh. Dan di situ aku bilang aku pengen udahan, dia nggak mau udahan karena dia harus gimana lagi, mungkin ya gimana lagi kalau misalkan nggak ada aku dan dia harus operasi, nggak ada duit lah. Di situ aku kasihan Kak. Berarti kamu tuh titik tulus sama cowok pada saat itu ya. Ibaratnya kan dia udah main sama orang udah pasti. Atau emang kamunya juga sama? Enggak. Sana sini. Enggak, ya alhamdulillah. Gak mau aku. Enggak, maksudnya Rara segi pacarannya misalkan udah punya pacar satu ya tetap satu. Tetap satu Kak. Cuma emang branding kamu kan gini ya. Iya, ya ini aku. Nah di situ dia udah ketahuan selingkuh sama aku, ya udahlah sembuhin aja dulu kamu. Dalam sebulan dia disembuhin sama aku karena dia perantau di Bandung tuh merantau. Dia kerja di Bandung, tahu kerja apa? Supir. Supir truk. Sensor. Di sensor. Terus supir pick upan gitu. Gaji nggak seberapa gitu, maaf ya, gaji nggak seberapa dan gak bisa. Tapi apa yang kamu lihat waktu awal, maksudnya bisa jatuh cinta sama dia? Baik Kak, dulu tuh baik sama aku tuh, benar-benar kayak sayang banget ya sama Rara gitu. Makanya Rara pertahankan sampai ya lama lah pacaran sama Rara. Taunya kayak gitu, kena sifilis, ke operasi. Itu aku yang apa? Yang ngurus sampai sehat karena dia diselang Kak. Udah diselang? Diselang, itunya tuh diselang, bawahnya tuh diselang, jadi buat pipis gitu loh. Buat pipisnya. Keluarganya nggak ada yang tahu? Gak ada yang tahu, itu disembunyi dalam sebulan. Yang tahu cuma Rara doang. Udah sembuh, dia ninggalin aku, bukan aku yang ninggalin. Karena aku merasa kayak ya udah, yang penting kamu balik lagi sama aku dari awal lagi gitu, dan kamu udah sembuh juga. Pas dia udah sembuh, maksudnya dia perginya mutusinnya alasannya apa? Gara-gara kerjaan aku. Padahal dari dulu kerjaan kamu gitu ya. Nah di situ aku stres Kak. Posisi di situ aku stres, kerjaan down, tabungan dah habis. Terus pacar nggak ada, ulang tahun lagi. Ya aku ngerti sih, itu pasti berat ya. Tapi ambil pelajarannya gini sih. Sekarang kamu jangan pernah berharap terlalu sama manusia ya, sama siapapun. Kamu kan bisa kayak gitu tuh kan terlalu berharap sama dia kan.
lain kali next jangan sampai kamu terlalu berharap. Jalanin pacaran nggak apa-apa, tapi jangan terlalu berharap dia tuh bakal seterusnya sama aku. Jangan berharap sama manusia apa ya, sebanyak dosanya kita berharap mah tetap sama yang di atas gitu. Tetap berharapnya dikasih yang terbaik. Iya sih. Aku juga sama, aku juga ngalamin berharapnya sama manusia. Bahkan aku kemarin ibaratnya gagal nikah ya, udah berharap tinggi sama dia gitu, tapi ya ujungnya dikasih tahu ketika kita terlalu berharap, nih rasanya kecewa sama manusia tuh gini nih gitu. Karena kita ujungnya baliknya titik ketenangan kita sama yang di atas. Nggak peduli Rara mau seksi kayak gini mau apa, semua itu di mata yang di atas tuh sama gitu. Terus mindset kamu harus diubah. Kalau kamu mindsetnya selalu aku mah pasti ketemunya sama yang matre, sugesti terus di otak kamu bakal ketemunya gitu terus. Kalau kamu ngomong semua cowok sama, kamu bakal ditemuin yang gitu terus. Tapi kalau kamu mindsetnya pasti nanti aku mau udah disiapin yang terbaik, pasti dikasih yang terbaik. Apalagi kemarin kamu ibaratnya udah jatuh tertimpa tangga pula lah ibaratnya gitu. Kalau kamu sekarang disakitin, udah yakin aja nanti tinggal nunggu bahagianya. Percaya itu, yakin itu. Rara sekarang disakitin, yakin nih, percaya kata aku ya, beberapa bulan ke depan atau mungkin nanti ada waktunya, bakal ada orang yang jauh lebih membahagiakan kamu gitu, dibanding bakal setimpal. Namanya hidup tuh pasti naik turun kan. Kamu sakit banget, kamu nanti bakal ngalamin bahagia banget. Makanya nanti pas kamu di posisi bahagia, harus ingat tuh ada momen-momen kayak gitu. Jadi jangan terlalu senang dulu, jangan terlalu ke bawah sama keadaan. Kamu tuh cewek dan kamu tuh ibaratnya kurang, ini pandangan aku ya, kamu tuh kurang sosok kasih sayang ya, ibu, bahkan mungkin ayah juga. Gak tahu sih ayah seperti apa sama kamu, makanya kamu jadi sosok yang kayak gini gitu. Kamu juga mungkin sebenarnya mah hatinya sensitif ya. Kamu orangnya bodoh amat apa sensitif? Bodoh amat. Oh bodoh amat. Orang mau ngomong apa juga bodoh amat. Bodoh amat. Tapi kamu emang pengen terus di jalur yang seperti ini, atau sebenarnya kayak pengen udahlah aku tuh pengen nemu cowok yang tepat gitu, udah halalin aku udah gitu kamu? Iya, aku pengennya gitu kan, kayak capek gitu. Capek kan? Tapi kamu jalanin ini emang karena duit ya? Kerjaan, kalau dikerjain itu di model itu aku udah enggak. Foto-foto udah enggak. Sekarang lebih ke udah aku fokus dulu YouTube gitu loh. Fokus YouTube aku naik gak naik, yang penting konsisten. Ini pandangan aku ya, Rara tuh sebenarnya nggak terlalu terbuka, nggak perlu seksi amat. Rara tuh udah punya muka yang cantik, serius. Ini aku nggak bohong ya. Kecuali maaf yang mukanya kurang dikasih lebih, itu wajar mau terlalu terbuka. Kan kalau namanya jodoh kan tarikan dari diri kita ya. Kalau kamu pengen dapat yang bagus, ya berarti lihat diri kita dulu ya, kitanya udah benar belum. Kalau kamu pengen dapat jodoh yang nggak di lingkungan itu, ya kamu juga harus keluar dari lingkungan itu, biar kamu dapatnya juga yang lebih baik gitu. Percaya sama aku deh, rata-rata ya mungkin teman-teman kamu juga suka lihat kan, main di lingkungan ini ketemunya pasangannya gini. Iya nggak sih, ketemu pasangan. Coba kamu bermain di luar lingkaran itu, coba emang susah sih sebagai seorang cewek ya, tapi coba sesuatu yang lain. Apalagi kamu punya YouTube kan, coba kreasi-kreasi yang lain yang Rara bisa gitu. Jadi kalau misalkan Rara kan sekarang mengandalkan keseksian Rara, otomatis yang suka tuh liatnya dominannya tuh nafsu, ya nggak sih? Pancingnya tuh karena nafsu. Kalau sama temen kayak kita sama yang lain nggak apa-apa Rara berteman gitu main. Tapi kalau Rara niatnya cari jodoh, kalau jodohnya udah ngelihatnya ke gitu dulu, jangan, nafsu tuh bakal hilang. Nyari yang tulus tuh susah. Aku juga nggak mau. Nah, makanya lebih ke udahlah nanti aja deh cowok. Aku
aku umur 22 ini gitu kan, kok ada ya bener yang nerima apapun segalanya ya ayo gitu. Kalau nggak ada ya udah nggak akan maksain. Kalau Rara kayak gitu Nah, sekarang. kalau Rara sendiri sebenarnya pengennya ketika punya cowoknya yang nurut sama kamu, apa cowoknya yang bisa bimbing kamu? Yang bimbing atau Nah, berarti kamu masih dikasih hati kan? Nah, kalau yang lain rata-rata kamu kalau nggak bisa ikutin Rara kerjaannya gini ya terserah bebas gitu kan yang rata-rata. enggak lah. Yang penting satu sih dia bisa nafkahin aku. Udah. Ya, karena emang kamu butuh di situ ya. Kalau misalkan kamu nggak bisa, ya udah jangan dulu, jangan dipaksain. Karena ya kerjaan aku gini gitu. Emang cara orang cari pun beda-beda ya. Emang cari nafkah. Ya konten kayak gitu pun sebenarnya kan negatif. Sebenarnya orang lihat juga negatif. Tapi kan Pastilah ya, karena lebih ke bentar mandi. Karena lebih ke pemersatu ya. ya nomor satu. Tapi kan kita memenuhi pasarnya sukanya itu ya. Nah, makanya aku pelan-pelan masukin apa yang positif pelan-pelan. Dan kamu pun sama, walaupun kamu dengan kondisi kayak gini, kamu bisa sambil edukasi ke penonton gitu. Buruknya dari Rara nggak usah diambil gitu, baiknya ya silakan gitu. Ya benar kan, nyatanya kamu juga datangnya dari keluarga broken home kan, ibarat. Tapi papa umur berapa sekarang? Berapa ya? Udah tua apa masih? Masih kelihatan muda sih, tapi umurnya lupa ya aku. 60 gitu. Tapi udah nggak bisa kerja lagi. Masih bisa kerja, masih bisa bapak aku. Tapi lebih ya aku kasihan gitu loh. Kerja apa sih bapak gitu loh. Yang tadinya usaha terus kerja, aku tuh Usaha kasihan. bangkrut ditinggal gitu. Iya, dulu kan bapak punya toko 3, punya bengkel sepatu, enak lah gitu kan. Nah, bangkrut karena emang gak tahu ya apa ya, sama saingan sama kakak gitu kan. Jadi agak sulit juga, bangkrut lah di situ. Ya gimana lagi, bapak juga sering bilang bapak kerjanya. Aku nggak mau kak. Emang bapak tuh masih bisa kerja. Aku kayak aku juga lihat gitu, masih sehat lah gitu, nggak tua-tua banget. Tapi aku nggak mau. Ini saatnya aku buat bahagiain bapak gitu, dan menikmati uang aku, uang keluarga. Tapi kan nyatanya kamu sebenarnya belum sanggup juga kan? Ya dikit-dikit. Kakak orang tua aku tuh nggak usah dikasih gede juga, udah bersyukur. Kayak 500.000 juga udah bersyukur, 200 udah bersyukur. Karena bapakku pernah bilang yang penting kita dikasih kesehatan, yang penting kita bisa makan. Bapakku tuh sering bilang kayak gitu. Dan banyak banget juga sih bapak sering ngasih masukan kayak buat cowok-cowok gitu kan. Kalau cowok tuh yang gini, gak usah nyari cowok yang kaya tapi yang sayang ke diri kita, kata bapak tuh gitu. Sebenarnya sih nyatanya orang kaya itu bukan dari seberapa banyak yang mereka bisa milikin gitu, tapi orang kaya yang sebenarnya tuh bisa menikmati yang sedikit, jadi bersyukur. Ibarat ya apa tuh, taraf bahagia orang kan beda-beda ya. Ada yang udah makan warteg juga cukup, ada yang pengen ini. Kalau kita ngikutin nafsu terus mah manusia nggak ada habisnya ya. Tapi aku di sini ngeliat Rara emang salut lah ya, maksudnya ngeliat demi ayah gitu berjuang gitu, sama kakak juga yang lainnya. Iya, kakak juga sama. Pokoknya kayak nggak mau lah gitu, susah gitu. Orang tua Rara susah. Rara juga pernah kerja cuma 2 bulan. Mau tahu kerja apa Rara? Apa? Laundry. Pernah nyoba kan? Pernah aku. Tapi emang lama ya untuk ini. 2 bulan aku kerja laundry, terus keluar gara-gara ya teman-temannya nggak nyaman gitu sama teman-temannya.
Nah di situ aku udah gak bisa, gak ada yang nerima gitu, dan emang keburu ke dunia gini. Tapi Rara sendiri sebenarnya ketika masuk ke konten dengan apa tuh karakter yang seperti itu, emang itu diri Rara atau kadang ini bukan saya sih gitu, tapi saya harus gini. Bukan aku sih. Rara yang sebenarnya tuh seperti apa sih? Rara kerudungan Kak. Rara lulusan pesantren. Rara dulu di kerudung. Makanya orang-orang lihat di sosial media Rara kelihatan dia atau enggak. Aku nggak suka gadun juga. Tapi kamu mungkin dengan cara kamu seperti itu bisa ngebantu up orangnya. Iya. Dengan bisa membantu up kontennya gitu ya. Makanya aku juga Kak, kalau dari segi konten sendiri juga nggak terlalu vulgar kalau dari segi penampilan. Di IG juga sama, paling kalau misalkan aku bikin story yang vulgar itu yang dulu-dulu. Karena sekarang udah nggak ada, aku nggak nerima foto-foto juga. Pasti ya ada titiknya lah ya. Mungkin dulu kamu pernah kayak hilap, kayak ngerasa dipuja-puja dengan body kamu yang seksi, tapi sekarang kan kayak agak mikir ya, mungkin kayak mau sampai kapan aku kayak gini. Pasti ada titik. Dan aku juga Kak mikirnya, karena ya aku mau bikin YouTube gitu kan, terus masa aku terus-terusan harus seksi. Lebih baik dari aku kecil aku berpenampilan seperti ini, biasa aja gitu, nggak terlalu vulgar. Kalau aku vulgar nanti naiknya vulgar, iya. Pas aku mau berubah turun penonton. Aku mikir itu juga algoritma. Tapi aku lihat mah Rara tuh bukan cuma mengandalkan seksi, sebenarnya Rara tuh punya jiwa entertain sebenarnya ya. Bisa diasah, apalagi walaupun mungkin bukan lewat cara seksi. Emang sih sekarang kalau pakai cara seksi gampang, tapi ya kata Rara tadi, ketika kita nggak bikin yang seksi lagi ya penontonnya kabur. Iya, dan itu pun kalau di agama juga kan jariah ya, ngalir gitu ya. Apalagi Rara lulusan pesantren. Aku sering juga diomongin sama bapak Rara, dosa jariah gitu lah. Ya udahlah, Rara sedikit-dikit mikir ya Kak. Kadang Rara juga kayak ya udah, aku pengen kerja tapi kerja apa gitu. Udahlah, jalanin aja yang sekarang ya. Ya semoga sih kedepannya ada. Sebenarnya kalau kamu belum mencari, kamu ya nggak akan nemu gitu. Padahal mah mungkin peluang mah ada banyak Rara tuh. Soalnya Rara emang punya peluang, sebenarnya buat jualan pun kayaknya bagus. Soalnya ngomongnya bagus. Aku insya Allah bulan depan jualan. Ya kakak juga siapa tahu. Pengen bikin kedai-kedai gitu, seru bagus ya tuh. Modalnya ada? Alhamdulillah. Dari tabungan? Dikit-dikit iya tuh masangnya. Dari mana? Ngejual apa? Ngejual? Tadi kamu mau jual apa? Oh, jualan yang online. Kalau itu sepatu. Dia dikira jual kulit. Apa? Sepatu kulit. Kalau misalkan kedai-kedai ya paling minuman lah yang kayak gitu-gitu. Insya Allah itu juga. Tapi di sini kita bisa lihat ya, asli orang tulus cerita sama enggak ya. Makanya aku di sini emang suka gitu ya. Karena orang yang terlihat di depan seperti ini, tapi nyatanya dalam-dalamannya tuh nggak seperti yang orang pikir gitu. Berantakan gitu ya. Aku mah doain yang terbaik lah ke depannya. Mungkin biar bisa dapat pasangan yang dewasa, mengayomi, dan bisa bahagiain kamu, jadi membalas rasa sakit kamu yang kemarin-kemarin gitu. Ya mungkin bisa jadi yang di sebelah kamu. Dasar sebelah kamu. Oke, gitu aja ya guys ya. Mungkin ngobrol-ngobrol sama Rara. Ada pesan buat teman-teman yang di sana yang mungkin di posisi yang sama seperti kamu? Jangan menyerah aja udah. Jangan menyerah ya. Jangan menyerah. Itu aja. Oke, gitu aja guys. Thank you buat yang udah nonton. Iya, aku mau ngasih tahu. Apa? Nah, mantan aku yang itu tuh udah nikah kemarin.
Iya, yang Padahal sejenis baru itu. putus. Padahal baru putus sama aku, sebulannya nikah. Aduh, itu sakitnya double ya. Udah gitu doang. Ya udah, mending kamu, kalau udah punya mantan, nggak usah ngepoin, nggak usah kepoin. Kamu tanemin dalam hati, nggak akan ada orang yang setulus aku. Gitu. Anjay. Iya, aku tuh orang nggak akan datang 2 kali orang seperti aku. Gitu. Karma mah pasti ada ya. Kita nggak doain ya, tapi karma pasti ada. Kayak gitu aja ya. Kamu nggak usah sedih, kan udah aku sekarang. See you next time, bye bye. Bye bye.